kembali lagi bersama kami di TV Teenager Therapy. Kita akan main roleplay. Untuk main roleplay, kita akan bagi menjadi dua kelompok. Topiknya tetap sama tentang catcalling dan juga pakaian terbuka atau tertutup tadi, tapi kita akan bagi pihak pro dan juga pihak kontra. Untuk itu kita akan undi dulu sebentar ya, Teens. Tunggu ya, jangan dibuka dulu. Oke, boleh dibuka dan dibaca. Kontra. Pro. Kalian pro semua? Iya. Kontra. Wah, pas sekali, Teens. Mereka tidak perlu bertukar tempat lagi karena pihak sini adalah pihak pro dan di sebelah sini adalah pihak kontra. Kita masuk ke pembahasan yang tadi, catcalling. Nah, ini kita berdiri sebagai pihak masing-masing ya. Jangan ada yang pendapatnya keluar dari peraturannya. Boleh ke pihak pro dulu. Catcalling itu dibolehkan kalau bagi kalian. Gimana? Apa pendapat kalian tentang itu? Kalian boleh menanggapi ya kayak enggak nih, enggak boleh gini gitu. Jadi kita cairkan aja suasananya, jangan tegang-tegang. Saya dulu. Ya. Kalau menurut saya sih tentang saya kan sebagai pihak pro nih antara catcalling dan pakaian terbuka tuh kan. Kalau menurut saya catcalling itu ya boleh dong gitu. Tapi ya tetap aja sih memang boleh, tapi memang harus ada batasannya seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk pakaian terbuka sendiri sih memang udah. Tunggu, kita bahas catcalling dulu. Oh, catcalling dulu. Ya, kita bahas catcalling dulu. Kalau catcalling ya seperti yang saya bilang tadi boleh, tapi kan memang kita kan memang para pekerja kan, darah muda tuh pasti haus ingin rasa ketertarikan kepada lawan jenis kan. Ya udah sih, boleh sih catcalling. Masa ya sih Bang? Kayak mana nih pihak kontra menanggapi hal yang dibilang? Kayak mana darah-darah? Apanya menguap-nguap gak sih? Sebenarnya saya nggak setuju ya. Catcalling ini sebenarnya nggak boleh dilakukan loh. Karena catcalling ini sebenarnya mengganggu pihak perempuan, apalagi pihak-pihak yang memang itu terganggu dengan hal itu sebenarnya. Jadi catcalling ini itu hanya bisa dilakukan ketika memang ada kedua pihak ini yang memang sering setuju gitu. Tapi kalau memang tidak setuju salah satunya, memang itu nggak boleh dilakukan sama sekali karena itu mengganggu. Gitu ya Bang. Kalau misalnya dari pihak abang tadi tidak boleh, gimana kalian menanggapi tanggapan dari Bang Joshua kalau misalnya catcalling itu tetap nggak boleh? Ya, kalau dari aku sebenarnya fine aja. Apalagi kita lihat, oke nih dia si A nih catcalling si B. Mungkin karena si A ini suka jadi goda-goda. Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Asal adalah batasannya, dimana orang itu yang catcalling ini nggak terlalu maju terus istilahnya. Iya, fine aja. So kedua pihak ini tahu lah batasannya gimana. Oke guys, kalau misalnya kalian mau menanggapi kayak ada yang terlintas di kepala, kalian bisa langsung ngomong ya, nggak usah langsung nunggu giliran, langsung aja kayak bantah enggak gitu. Kalau misalnya menanggapi tadi dari Bang Daniel boleh? Kalau dari saya menanggapi hal tersebut, ya nggak bisa lah. Kan catcalling itu mau apapun kondisinya, apapun maksudnya itu nggak akan bisa, karena itu udah termasuk dalam menggoda juga kan. Karena seperti yang kalian bilang tadi, di catcalling itu ya atau batasan. Saya ngerti maksudnya atau batasan. Tapi gimana kalau salah satu pihak itu nggak setuju dan malah takut. Misalnya kalian catcalling cewek di tengah jalan yang kalian kenal, ya pasti takut lah. Berarti itu nggak boleh lah. Walaupun darah muda itu nggak ada tuh darah muda itu. Benar memang ada darah muda itu. Gimana tanggapan kalian menanggapi hal yang dibilang Bang Daniel tadi? Kalau menurut aku setuju kali sama Bang Samuel. Karena ya have fun aja. Ya cewek, nah itu biasa tergantung cowoknya sendiri sih. Tahu batasan lah. Asal tidak ada pegangan fisik atau kayak mana. Menurut saya itu. Nah, kalau misalnya catcallingnya sambil kayak natap dari atas sampai bawah, terus kayak ayo dipegang-pegang itu gimana tanggapan kalian? Gimana pihak kontra? Dari pihak kontra apakah ada pendapat lagi dari Bang Willy? Nggak ada. Dari pihak pro, gimana di pihak pro menanggapi pihak kontra? Ya balik lagi ya ke batasan sih. Karena ya gimana kalau sebagai manusia ini adalah tahu lah berada gitu kan. Tapi ya catcalling aja nggak usah lebih dari batasan yang
batasan fisik itu, karena catcalling ini kan lebih ke verbal ya. Nggak usah lah ada kontak fisik, tapi ya untuk catcalling sendiri ya fine-fine aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Nah, itu dia tadi tips. Kalau misalnya dari pihak kontra dan juga pihak pro sama-sama bilang kalau misalnya semuanya ada batasannya. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua. Kalau misalnya pakaian terbuka itu, cewek memakai pakaian terbuka lebih menggoda daripada cewek memakai pakaian tertutup. Pihak mana dulu nih yang mau menanggapi? Boleh pihak dari kontra dulu. Pakaian terbuka sama pakaian tertutup ini sebenarnya ini agak sensitif untuk dibahas, karena memang agak gimana ya, sulit juga untuk dibilang sebenarnya. Tapi saya tidak setuju, karena kadang-kadang bisa juga pakaian yang tertutup oleh perempuan itu kadang-kadang bisa menggoda untuk laki-laki, karena itu kan memang kayak misterius, jadi kita nggak tahu di dalamnya ada apa gitu kan. Mungkin itu adalah suatu tersendiri lagi ya bagi laki-laki itu ya. Apakah laki-laki itu bisa mengendalikan dirinya atau enggak? Tapi ada juga jenis laki-laki yang memang suka pakaian terbuka, tapi itu tergantung sih sebenarnya. Tergantung ya Bang. Gimana nih pihak pro menanggapi pihak kontra? Ya, untuk balik ke topik yang tadi, cewek dengan pakaian terbuka lebih menggoda ya. Sebagai laki-laki itu mungkin ya mengesampingkan apa, ya jangan munafik juga. Kadang ada pikiran lah, kadang terbersit, apalagi di orang masa-masa pubertas, itu kan anak-anak sekitaran SMP, SMA gitu kan, kuliah, ya pastilah terbersit kalau misalnya nih ngelihat cewek yang kebuka dikit lah, pakai entah itu pakai tank top atau gimana dan sebagainya, ya wah ini menggoda nih, bla bla bla, gimana dalamannya gitu, isinya itu gimana. Ya kadang ada lah, tapi itu nggak bisa beneran juga sebenarnya, tapi ya kadang ada gitu loh pikiran-pikiran itu, jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan juga kalau dimana adalah kadang pikiran-pikiran yang bersinggungan sama aku. Kalau menurut saya sih kontra ya, pasti dengan pakaian terbuka ataupun pakaian tertutup ini. Kembali lagi seperti statement saya tadi di awal ya. Setiap cowok itu punya kebebasan dalam berpakaian. Jadi kita sebagai cowok itu nggak boleh ya pastinya dengan nafsu. Saya ngerti maksudnya di sini cowok mungkin punya rasa nafsunya pribadi masing-masing. Tapi kita sebagai cowok itu harus bisa menjaga lah mata pikiran kita seperti yang aku bilang tadi. Ya sebagai cewek juga harus bisa menjaga tubuhnya juga sendiri agar tidak mudahlah gampang-gampangan dilihat orang lain. Kalau dari saya gitu sih, tapi juga saya menambahkan ya mungkin beberapa di kontra. Kalau kontra ini kan nggak setuju ya berarti ya? Nggak setuju. Iya betul. Nggak setuju akan cewek maksudnya pakai baju terbuka kan? Iya. Ya, saya juga mungkin di beberapa acara atau event atau gimana atau kegiatan, saya juga kurang setuju kalau misalnya cewek ini nggak menyesuaikan dengan dressnya sendiri. Tapi saya mengajak untuk cewek-cewek juga untuk bisa lah lebih paham kondisi dulu, gimana nanti kondisi di sana atau gimana, bakal banyak cowok nggak, bakal rame nggak, atau dari diri sendiri memang nggak mau dilecehkan. Berarti harus bisa memilih pakaian yang bijak. Saya ngerti, saya nggak melarang juga untuk cewek menggunakan pakaiannya dengan kemauan mereka sendiri atau sesuka mereka. Tapi yang terpenting tahu tempat dan tahu kondisi juga. Kalau dari pihak pro menanggapi pihak kontra gimana tanggapannya? Kalau kita bahas pakaian terbuka kan, mungkin memang ya boleh sih menurut kami dari pihak pro boleh sih pakaian terbuka. Tapi balik lagi nih, kalau mungkin risiko yang ditanggung oleh perempuan pakai pakaian terbuka apa? Karena kan di berbagai kota-kota terkenal seperti di Jakarta dan lain-lain, mungkin memang udah banyak sih kita melihat perempuan yang dari entah berbagai usia lah. Ada yang mulai dari 20-an, 18-an, ya berbagai usia lah. Mungkin memang ada sih memang yang perempuan yang memakai pakaian terbuka, itu boleh juga sebenarnya. Karena kan perempuan juga bebas memilih fashion mereka sendiri, style mereka sendiri. Tapi balik lagi, kalau mereka pakai pakaian terbuka ya boleh aja. Tapi ingat risikonya apa yang mereka tanggung. Itu sih menurut saya. Gitu ya Bang, kalau misalnya pihak pro menanggapi pihak kontra gimana? Nah, Pihak kontra. Oh, sorry, pihak kontra menanggapi pihak pro. Sedikit apa ya, menyangkal argumen dari abang yang sebelumnya ya, dari tim pro. Karena kalau dibilang bahwa ya dibolehin sih, kan tadi abang bilang boleh, tapi asal tahu resikonya kan. Nah, berarti secara nggak langsung itu artinya nggak boleh gitu hitungannya, karena kan
kalau misalkan udah melakukan itu kan berarti udah menerima, udah tahu resikonya kan. Berarti seperti anggaplah ada aturan, misalkan nggak dibolehin namanya masa ruangan ini. Kalau berarti kan artinya nggak dibolehin artinya kan. Kalau larangan itu kan kalau kita anggap itu bahwa itu adalah nggak setuju gitu, nggak dibolehin gitu. Berarti kalau menurut saya pikir sendiri sih ya lebih mengarah ke tidak sih jawabannya, karena ya statementnya bahwa ya semua itu boleh lakukan asal tahu batasannya. Batasan itu artinya kan nggak bisa sebebasnya dong. Berarti bukan lebih setuju gitu, tapi nggak setuju, lebih mengarah ke netral nggak setuju gitu sih. Tapi sedikit nambahin ya. Jadi kalau misalkan ditanya bahwa pakaian terbuka itu sebenarnya adalah fashion ya, sebenarnya ya benar fashion kan. Kita ini hidup di globalisasi, banyak budaya luar yang masuk ke sini. Tetapi kita harus juga bijak juga dalam memilih fashion itu. Kadang ada fashion yang menganggap kita orang luar itu pakai itu adalah hal yang keren, tapi di sini juga nggak bisa diimplementasikan pakaian ataupun fashion itu. Karena balik lagi, karena di Indonesia sendiri kan juga ada namanya pakaian kasar sendiri ataupun gaya hidupnya orang masyarakat Indonesia sendiri gitu kan. Jadi ya balik ke orangnya sendiri sih, harus pandai-pandai ataupun bijak dalam memilih fashion gitu. Bijak memilih fashion ya bang. Gimana nih pihak pro menanggapinya? Nah, kalau saya setuju kali dibilang sama Bang Dani. Ya itu kan untuk menarik pakaian terbuka untuk cewek ini kan bisa untuk menarik enggak juga menarik popularitas, fashionnya sendiri. Balik lagi kita ke cowoknya sendiri. Ya kita harus positif aja pikiran kita dan menjaga, dan juga yang ke ceweknya ya sebagai cewek ya harus siap dan tanggung resiko. Terus kemudian juga ya, dikit kalau tadi Willy bahas batasannya. Nah, kalau batasan dalam fashion ini kan sebenarnya abstrak ya dan subjektif juga, dan di mana sebuah pihak itu, seorang pihak dengan kulturnya itu memberi batasan, nggak selalunya sama dengan satu pihak B ini dengan kulturnya sendiri itu memberi batasan. Jadi menurut aku kurang setuju sama opini Willy. Terus kan kalau misalnya balik ke tradisi, ada beberapa contoh lah, kita ambil pakaian adat. Ada beberapa pakaian adat itu di Indonesia khususnya itu yang terbuka, itu semi terbuka. Nah itu sebenarnya kalau misalnya mengambil dari budaya-budaya itu ya nggak bisa ngambil batasan juga, karena sebagai kita orang Indonesia dan budayanya yang beragam ini kan ada juga yang pakaian itu agak terbuka gitu. Jadi kita nggak bisa lah ngambil batasan, nggak terlalu bisa ngambil batasan karena batasannya itu abstrak, karena nggak ada satuan bakunya di mana berpakaian itu ada batasan gitu. Jadi ya bagaimana si cewek ini mengekspresikan dirinya aja gitu, karena batasannya sendiri itu abstrak, jadi ya udah gitu. Nah, menanggapi nih bang, batasan-batasan menggunakan pakaian yang terbuka, gimana nih pihak kontra menanggapi pihak pro? Atau mau ditutup? Segitu aja bang. Segitu aja ya. Jadi itu dia Tins, kita balik lagi ke diri kalian masing-masing, supaya kita tuh semua bisa bijak ya bang ya, bisa bijak untuk mengambil langkah yang terbaik bagi diri kita sendiri untuk menjaga diri kita dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Untuk pertanyaan terakhir nih bang, apa pendapat kalian kalau misalnya teman dekat kalian nih, cewek ya khususnya, disentuh atau dipukul? Setuju nggak? Tapi dalam artian bercanda, disentuh, dielus gitu. Gimana tanggapan kalian? Ini temannya teman dekat ya, boleh sahabat, tapi khusus cewek. Nah, gimana tanggapan kalian menanggapi hal tersebut? Atau bisa juga adik kalian gitu, dipegang-pegang, dielus-elus sama orang lain. Gimana bang? Jadi mau dari pihak kontra atau pro dulu nih? Jadi kan ada kontra nih. Oh, pihak pro. Jadi kalau menurutku sebenarnya nggak salah ya kalau misalnya dalam konteks bercanda, tadi yang bilang moderator ya, kalau konteks bercanda nggak ada salah ya, karena kan konsep bercanda itu dimana dua pihak itu setuju untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks itu candaan kan. Jadi ya udah sebenarnya nggak apa-apa, karena dalam kehidupan sehari-hari juga ada beberapa kondisi ya yang bercanda gitu. Kita tahu misalnya bercanda, virusnya juga tahu misalnya bercanda itu misalnya pengen itu orang ini kan, contohnya itu antara lawan jenis ya. Menurutku selagi tujuannya itu nggak menyimpang dari sekedar bercanda itu nggak ada salahnya gitu.
mau terlepas dari hubungan itu hanya teman atau gimana ya nggak ada salahnya, karena kan konteksnya itu bercanda, nggak lebih dari bercandaan gitu. Karena kan juga bercanda itu kan sama-sama dengan concern sendiri gitu, jadi nggak ada salahnya gitu. Ya kalau dari saya menyikapi ya juga kontra tadi, pasti saya juga kurang setuju juga pasti dengan sikap tadi, karena kalau menurut saya sih sebagai cowok ya, kalau misalnya teman dekat cewek kita ngelakuin hal itu ke kita ataupun sebaliknya, kita yang disentuh oleh mereka, kita tuh harus bisa tahu batasan. Nah jadi kembali lagi dengan yang kita banyak ambil dari kata tadi, batasan. Karena di setiap kegiatan apapun juga kita punya batasan, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan juga, jadi harus pas, harus stabil gitu, harus disesuaikan. Kita juga bisa misalnya memposisikan, kalau tadi itu dari cewek ya, mungkin kita bisa memposisikan juga kalau misalnya kita itu yang disentuh oleh cewek atau gimana. Kalau mungkin sebagian banyak tadi yang udah kita bahas juga kasus-kasus itu yang yang dikit kasusnya yang cewek melecehkan cowok, itu juga bisa termasuk kalau misalnya itu nggak dalam artian batasan lagi, nggak dalam artian bercanda lagi, udah berlebihan. Atau misalnya cewek ini ngebahas topik tentang si cowok ataupun cowok ngebahas tentang topik si cewek, kita tuh harus bisa menjaga diri juga, pikiran, rasa keinginan tahuan kita itu juga harus bisa kita tahan. Jadi menahan diri dan juga menjaga diri kita. Kita sebagai cowok juga harus bisa menjaga diri kita dan juga menjaga diri cewek. Walaupun itu kayak misalnya cuma teman kita doang ataupun nggak lebih ya, kita juga harus tetap saling menjaga. Terus yang kembali lagi ke topik yang tadi itu yang sentuh cewek atau gimana, kalau misalnya kita juga lakukan itu ke teman cowoknya, kalau dari saya sih tahu batasan. Mungkin itu boleh bercanda, tapi yang penting itu tahu batasan dan juga nggak sampai berlebihan. Karena dari sesuatu yang berlebihan itu bisa mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, boleh Iya, Bang. aku apa nih? Oke, boleh Bang. Boleh aku bantai ya argumen oleh Bang Samuel tadi ya. Jadi gini, saya coba yang di abang-abang sekali ini memposisikan perempuan tuh, abang itu sebagai perempuan yang sering namanya diisengin gitu ya. Yang tadi abang bilang kan paling bercanda. Kalau misalkan menurut abang-abang sekalian nih, terkhususnya tim pro nih, kalau digituin terus, bukan cuma sekali dua kali, tapi udah sering gitu, gimana perasaan abang-abang sekalian? Kalau abang itu menganggap posisi abang di situ? Biasa aja sih, kan bercanda. Bercanda. Oke. Yakin nih Bang, kalau misalnya abang memang dipegang-pegang, abang sebagai posisinya cowok dipegang-pegang sama cewek, biasa aja nih perasaannya. Sebenarnya biasa aja kan, karena bercanda gitu, udah teman gitu bercanda. Karena kan kalau misalnya kita lihat juga kadang kelas ada aja yang bercanda gitu kan, misalnya pukul gini, senggol-senggol gitu. Contohnya lah temanku yang pas di depan itu kan kadang cewek cowok senggol-senggolan, bisa tuh pukul-pukulan gitu. Berarti menanggapinya biasa aja ya Bang ya. Mereka bercanda. Kalau misalnya lebih ke kekerasan itu kan pasti beda gitu loh, raut muka sama ekspresi mereka tuh kan beda. Kita bisa nilai juga lah ada ekspresi mereka gimana. Kalau ekspresi mereka kayak enjoy ya berarti ya bercanda gitu mereka. Kalau misalnya hidup kekerasan itu pasti ada tindakan defensif yang mungkin bisa kita lihat lah. Misalnya si cowok memukul si cewek, pasti adalah tindakan defensif dari si cewek itu yang lebih ke aware gitu, waspada. Dibanding kalau bercanda kan kita bisa lihat ya kayak biasa aja gitu. Terus ada kontak fisik ya udah gitu. Oke, benar saya. Iya, Bang. Betul juga. Saya setuju sih apa yang kata Abang Samuel bilang tadi. Ya memang sih bercanda. Tapi kalau kayak misalnya nih entah cowok yang nyentuh cewek, entah cewek yang nyentuh cowok, entah kayak sering-sering kan dia pegang-pegang kayak ini, entah kayak gini apa segala macam kan. Kan itu kan wajar, kecuali entah mereka tuh meleset, entah menyentuh area-area sensitif gitu juga kata Bang Samuel tadi kan. Ya betul dong, berubah raut mukanya gini-gini segala macam, pasti ada mungkin timbul kesan-kesan yang nggak enak gitu. Tapi kalau memang bercanda ya sering-sering kayak gini apa segala macam, nggak berlebihan ya fine aja sih. Jadi jadi sedikit membantai ya. Tadi kan abang bilang kan sedikit-sedikit nggak melebihan gitu kan tadi abang tadi ya. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri mikir kalau bercanda itu sebenarnya
tentunya kadang orang bercanda itu di luar batasan, di luar apa lah batasannya kan. Kita bercandanya sengaja gitu kan, mau bercandanya demi lucu-lucuan. Kalau misalkan tadi abang bilang bahwa bercandanya itu nggak berlebihan sih, susah sih dibilang, karena kan bercanda itu secara refleks dilakukannya, nggak bisa bukan di setting gitu, bukan mau kapan mau apa yang dilakukan, tapi kan bercanda itu spontan. Misalkan ada subjeknya di situ, ya udah langsung aja dicandain gitu kan, mau diapain gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kemungkinan untuk namanya entah dipegang-pegang ataupun nggak sengaja dipegang area yang sensitif bagi perempuan itu ya kemungkinannya besar gitu, karena ya kan spontan gitu kan. Kecuali kalau misalkan kita bercandanya ya, kalau misalkan kita lakukan nggak sengaja nih jalan terus nyenggol, ya itu kan nggak sengaja karena kan kita jalan doang kan, tapi kan kita nggak ada niatan untuk candain dia gitu. Tapi mungkin lebih masuk saya sih yang saya dapat tuh kondisi misalkan tadi senggol-senggol itu mungkin maksudnya nggak sengaja gitu. Tapi kalau misalkan udah berulang sih udah nggak masuk akal lagi gitu, karena kan masa ya sehari bisa nyenggol 10 kali 60 20 kali gitu kan nggak masuk akal gitu. Ya benar sih Bang, menanggapi yang dibilang sama abang kita semua yang di sini, akhir dari semuanya itu kita dapat kalau misalnya semua itu kita harus tahu batasan. Baik itu mau cowok, mau cewek, kita harus tahu batasan. Baik itu bercanda, kayak yang bilang abang tadi, bercanda kalau misalnya terlalu sering itu namanya bukan bercanda lagi dong. Ingat ya Tin, semuanya itu ada batasannya. Dan juga kalau misalnya teman-teman sekalian merasa kayak udah nih cowok nih udah gawat kali nih perlakuannya sama kita, atau misalnya sebaliknya cowok merasa cewek udah kayak terlalu gatal kali megang-megang gini-gini, kalian bisa untuk coba ngomong sama teman sekitar, ngomong sama teman-teman yang ada di sekaliannya, dan jangan diam. Untuk itu kami ajak teman-teman semua untuk lindungi dirimu dan kita semua. Bye bye.